Halo, perkenalkan nama saya Elda Medihila Namleni. Saya dari Universitas Karya Dharma Kupang, Fakultas Kesehatan Sains dan Teknologi, Program Studi Kebidanan S1. Di sini saya akan memberikan edukasi atau masalah gangguan yang terjadi pada ibu hamil trimester 3, dan di sini saya akan memberikan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Jadi gangguan yang pertama pada ibu hamil trimester 3 itu adalah infeksi. Jadi infeksi merupakan proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang saat dalam keadaan normal mikroorganisme tersebut tidak dapat terdapat di dalam tubuh. Jadi penyebab infeksi pada ibu hamil adalah daya tahan tubuh atau sistem imun yang mengalami perubahan karena lebih berfungsi dan mengutamakan perlindungan pada sang janin, sehingga ibu lebih rentan terserang infeksi bakteri. Obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri adalah penggunaan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik ini adalah golongan yang aman untuk ibu hamil. Sebelum mengonsumsi antibiotik pada masa kehamilan, ada baiknya mengetahui berbagai jenis dan kategori antibiotik. Jadi, obat antibiotik terdapat berbagai kategori dan pemberiannya tergantung dari apakah aman jika dikonsumsi selama kehamilan. Jadi, golongan antibiotik yang pertama itu ada penisilin, cephalosporin, azitronom, dan mikrolidi. Obat antibiotik itu terdapat berbagai kategori dan pemberiannya tergantung dari apakah aman jika dikonsumsi selama kehamilan. Jadi ada golongan penisilin, cephalosporin, dan azitronom. Jadi kategorinya baik dan azitronom itu kategorinya D. Kemudian makrolida, ekstremosinal basa, suksinat, estremisat S, azitromisin, siladimisin, nitrovartion, dan sulfonamid. Jadi di sini ada kategori antibiotik, ada kategori antibiotik A, itu jenis yang paling aman karena tidak membahayakan janin pada trimester pertama atau pada saat mau melahirkan. Contohnya micosastin. Yang kedua, antibiotik kategori B adalah antibiotik yang mayoritas dianggap aman karena tidak ada bukti cacat lahir atau komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan. Kemudian yaitu ada penisilin, cefixime, amoxicillin, ibuprofen, ampicillin, dan yang lain-lain. Kemudian antibiotik kategori C adalah data yang cukup mengenai efek samping dari antibiotik jenis ini selama kehamilan sehingga harus dihindari selama kehamilan, yaitu Bactrim, Monistat, Kipro, Diflucan, dan lain-lain. Kemudian antibiotik kategori D itu dihindari apapun alasannya selama kehamilan dan pengobatan kehamilan karena diketahui menyebabkan cacat lahir atau menyebabkan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan. Antibiotik kategori ini termasuk oxystracillin, naproxen, dan lain-lain. Jadi ini adalah golongan antibiotik dari kategori A sampai kategori D yang dapat dikonsumsi ibu hamil maupun yang tidak dapat dikonsumsi oleh ibu hamil. Berikut ada beberapa contoh antibiotik, yaitu golongan penisilin. Penisilin itu ada amoxicillin dan ampicillin dengan dosis yang diberikan tiap 6 jam 250 sampai 500 mg. Efek sampingnya iritasi saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, dapat diberikan sebelum makan atau bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak. Kemudian yang berikut ada cephalosporin. Generasi pertama, cefadroxil, dosis 1-2 gram dalam sekali dosis atau 2 dosis terbagi. Kemudian generasi kedua ada cefaclor, dosis 750 mg tiap 8 jam, maksimal 4 gram sehari. Kemudian generasi ketiga cefixime, dosis 50-100 mg 2 kali sehari, infeksi berat 2 kali 200 mg. Cefriaxone, dosis 1-2 gram 1 kali per hari. Pada infeksi berat, dosis dapat ditingkatkan pada 4 gram 1 kali per hari. Cefepime dewasa ISK ringan sedang 500 mg. Itu diberikan kepada orang ibu hamil yang mengalami ISK. Efek samping iritasi saluran cerna, reaksi hipersensitivitas terhadap cephalosporin. Kemudian yang berikut ada makrolida, erythromycin, yaitu dosis 1-2 gram sehari tiap 6 jam untuk infeksi pada dosis dapat digandakan. Kemudian ada azitromisin, dosis dewasa penyakit menular seksual 1 gram sebagai dosis tunggal indikasi lahirnya 500 mg 1 kali per hari. Paling baik pada saat perut kosong, efek samping sakit kepala, iritasi saluran cerna, reaksi hipersensitivitas. Golongan lain azitronom dan silidamisin
Aztreonam dosis dewasa ISK 0,5 sampai 1 gram setiap 8 sampai 12 jam. Infeksi sistematik sedang 1 sampai 2 gram setiap 8 sampai 12 jam. Infeksi berat atau mengancam jiwa karena pirogenese dan 2 gram setiap 6 sampai 8 jam, maksimal 8 gram per hari. Efek samping, reaksi lokal pada saat infus, pada tempat infus, ruam pada kulit, mual muntah, diare, dan pruritus. Kemudian infeksi yang berikut adalah keputihan. Keputihan atau leukorrhea fluor albus merupakan gejala keluarnya cairan dari vagina selain darah haid. Penyebabnya adalah kelembaban vagina yang meningkatkan. Keputihan yang bersifat normal pada ibu hamil tidak akan menyebabkan bahaya, yaitu adanya ciri-ciri tidak berbau dan tidak membuat gatal. Ibu hamil akan mengalami keputihan hingga akhir menjelang persalinan. Pada masa akhir kehamilan, keputihan semakin meningkat karena infeksi jamur semakin berat terjadi. Umumnya keputihan pada ibu hamil terinfeksi karena jamur Candida sp. Jadi di sini ada beberapa bahaya keputihan bagi ibu hamil. Yang pertama, kelahiran prematur. Yang kedua, ketuban pecah sebelum waktunya. Yang ketiga, berat badan bayi rendah. Keputihan yang berupa iritasi di area genitalia. Kemudian ada terapi farmakologi, diberikan antifungi dengan golongan nystatin per vaginal kategori A, dosis 1-2 tablet ovula selama minimal 2 minggu. Kemudian antimuba metronidazole kategori B, anomali bawaan, hindari penggunaan pada trimester pertama. Jadi infeksi yang berikut ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi bakteri menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, suatu basil tahan asam yang ditularkan melalui udara. Penyakit tuberkulosis paru bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan komplikasi seperti pleuritis, efusi pleura, emphysema, laringitis, dan TB usus. Pengaruh TBC pada kehamilan tergantung dari beberapa faktor antara lain, yaitu intra atau ekstrapulmonar, usia kehamilan, status gizi ibu, ada tidaknya penyakit penyerta. TBC dapat meningkatkan risiko yang pertama berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, kehidupan perinatal, kematian bayi. Jadi gejala TBC yang dapat dilihat itu yang pertama itu batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Kemudian yang berikut ada batuk bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada. Dan gejala tambahannya itu berat badan menurun, berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan, nafsu makan menurun, demam meriang, berkepanjangan. Kemudian adalah prinsip penggunaan anti-TBC. Jadi prinsip penggunaan anti-TBC itu yang pertama, menghindari penggunaan monoterapi. Obat diberikan kombinasi dari beberapa jenis obat dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Kemudian pengobatan dilakukan dengan pengawasan langsung oleh seorang pengawas menelan obat atau PMO. Kemudian pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dilanjutkan dengan tahap intensif awal. Kemudian perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya kekaban obat. Penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Penderita TB BTA positif menjadi BTA negatif dalam 2 bulan. Jadi ini adalah prinsip penggunaan anti-TBC. Kemudian yang berikut ada penata laksanaan. Wanita hamil, wanita tidak hamil. Penata laksanaan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu wanita hamil dengan TBC aktif. Wanita hamil dengan TBC aktif, terapi yang diberikan antara lain isoniazid, rifampicin, entamobutol dapat masuk melalui plasenta dalam dosis rendah dan tidak menimbulkan efek teratogenik pada janin. Pirazinamid karena terdapat efek teratogenik tidak digunakan secara rutin pada ibu hamil. Kemudian pada TBC laten, wanita hamil dengan TBC laten tergantung faktor risiko dan hasil konversi uji tuberkulin. Pemberian terapi pada TBC laten biasanya ditunda sampai 2-3 bulan setelah kelahiran. Sedangkan pada wanita hamil dengan TBC laten yang sebelumnya telah diterapi secara adekuat, terapi profilaksis isoniazid 300 mg selama 6-12 bulan. Dan terapi farmakologisnya kita dapat memberikan obat isoniazid, rifamycin, etambutol, priazinamid, dan streptomycin, yaitu dengan efek samping ringan, yaitu tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut, kemudian nyeri sendi, kesemutan,
sampai dengan rasa terbakar di kaki dan warna kemerahan pada air seni atau urin. Beri vitamin B6, piridoksin 100 mg per hari, tidak perlu diberi apa-apa, tapi perlu penjelasan kepada penderita. Kemudian yang berikut adalah sulit tidur atau gelisah. Biasanya disebabkan karena keberadaan perut semakin besar, gerakan bayi dalam kandungan, rasa tak enak di daerah ulu hati. Jadi, terapi farmakologisnya adalah hindari rokok dan minuman beralkohol. Kemudian hindari kafein, sejukkan kamar tidur, hentikan olahraga setidaknya 3 atau 4 jam sebelum tidur. Usahakan tidur sebentar di siang hari atau 30-60 menit. Buat jadwal yang teratur. Biasakan miring kiri tidur lebih optimal, membantu darah dan nutrisi mengalir lancar ke janin dan rahim, serta membantu ginjal untuk sedikit memperlambat produksi urin. Kurangi minum pada malam hari dan minum segelas susu hangat. Kandungan asam amino triptofan akan meningkatkan kadar serotonin dalam otak dan membantu ibu hamil tidur. Susu juga akan membagikan hormon melatonin dalam darah yang membuat seorang menjadi mudah mengantuk. Jadi terapi farmakologisnya adalah sedativa, obat yang dapat diberikan efek penenang. Langkah pertama yang dilakukan adalah atasi dulu penyebab gangguannya. Jadi golongan barbiturat, pentarbital, fenobarbital, mefobarbital. Golongan benzodiazepin yaitu klordiazepoksin, diazepam, alprazolam. Golongan lain-lain itu ada buspiron HCl, kloralhidrat, mepromabad zolpidem. Efek samping depresi, bernapasan tidak menurun, tekanan darah menurun, sembelit, hangover, gejala obstinesia, REM rebound. Jadi yang berikut ada shock anafilaktik. Reaksi anafilaksis merupakan sindrom klinis akibat reaksi imunologis atau reaksi alergi yang dapat bersistem sistematik, cepat dan hebat yang dapat menyebabkan gangguan respirasi, sirkulasi pencernaan, dan kulit. Jika reaksi tersebut cukup hebat sehingga menimbulkan syok disebut sebagai shock anafilaktik yang dapat berakibat fatal. Jika hal ini terjadi, maka seperti ini membutuhkan pertolongan cepat dan tepat. Nah, di sini ada terapi yaitu terapi adrenalin 0,3 sampai 0,5 mili adrenalin diari larutan 1 sampai 1000 IM diulangi 5 sampai 10 menit. Jika kurang efektif, berikan IV 0,1 sampai 0,2 ml adrenalin dilarutkan dalam fluid 10 ml dengan NaCl fisiologis diberikan perlahan-lahan. Jadi efek sampingnya itu ansietis, tremor, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah. Kemudian antihistamin diberikan setelah gejala klinik mulai membaik guna mencegah komplikasi berupa serum sickness atau prognet effect. Contoh obat difenhidramin HCl 5-20 mg diberikan secara IV. Efek sampingnya mengantuk, gangguan GI, kelemahan otot, hipotensi. Kemudian berikut ada hidrokortison diberikan setelah gejala klinik mulai membaik guna mencegah komplikasi berupa serum sickness atau prolonged effect. Dosis 5-5 mg. Efek samping yang akan terjadi adalah gangguan GI, tachycardia, aritmia ventrikuler, ruam kulit, hiperglikemia. Kemudian yang berikut ada dopamin. Vasopresor melalui cairan infus intravena untuk meningkatkan tekanan darah. Dopamin 0,3 sampai 1,2 mg per kilogram jam secara infus dengan dextrose 5%. Efek samping takikardi, gangguan GI, sakit kepala, angina, hipotensi, dan dyspnea. Kemudian yang berikut adalah diare. Bertambahnya defekasi atau buang air besar lebih dari biasanya lebih dari 3 kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten tinja atau menjadi cair dengan atau tanpa darah. Yaitu penyebabnya yang pertama perubahan kadar hormon, mempengaruhi sistem pencernaan, tekanan pada lambung dan usus akibat ukuran rahim yang semakin besar. Kekurangan vitamin B dan asam folat, terlalu banyak mengonsumsi vitamin D, terlalu banyak makan pedas, asinan atau bumbu rujak dan buah-buahan penghilang rasa mual. Infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit lain atau pemanis buatan.
Jadi terapi non-farmakologis itu adalah hentikan sementara konsumsi susu dan berbagai produk olahannya, kemudian hentikan mengonsumsi kol, roti, pasta, perbanyak minum air putih, perbanyak konsumsi asam folat, hindari atau kurangi konsumsi vitamin D. Kemudian terapi farmakologisnya itu ada diberikan obat golongan loperamida kategori B, dosis diare akut non-spesifik, dosis awal 2 tablet diikuti 1 tablet setiap BAB, maksimal 8 tablet. Dapat diberikan bersama makanan atau sesudah makan, mulut kering, mual muntah, nyeri, abdomen, dan konstipasi. Itu adalah efek samping yang akan terjadi. Kemudian yang berikut adalah edema. Terutama di akhir kehamilan, bengkak sering timbul di kaki, tumit, dan wajah. Penyebabnya adalah penekanan pembesaran uterus pada pembuluh vena mengakibatkan darah balik dari bagian bawah tubuh terhambat, sehingga menyebabkan kaki dan tungkai bawah menjadi edema. Jika pembengkakan terjadi dengan cepat serta berlebihan, hal ini mungkin merupakan tanda preeklamsi. Jadi penata laksanaannya adalah banyak minum, mengompres dingin, memakai sepatu longgar, meninggikan kaki pada saat duduk atau istirahat. Kemudian yang berikut ada asma, penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan peningkatan respon bronkus terhadap berbagai macam stimulan dan bersifat episodik dengan obstruksi yang reversibel, yaitu gejalanya yang pertama wheezing atau mengi, batuk produktif atau sering pada malam hari, nafas atau dada seperti tertekan, gejala bersifat proksimal membaik pada siang hari, memburuk pada malam hari. Nah, di sini ada penata laksanaan, yaitu penilaian objektif fungsi paru dan kesejahteraan janin, menghindari faktor pencetus, asma, edukasi. Terapi farmakologis itu ada beberapa obat. Di sini ada nama obat prednisolone, theophylline, antihistamina atau ketotifen, kortikosteroid inhalasi, budesonide inhalasi, budesonide nasal, budesonide oral, budesonide rektal, fluticasone, B2 agonis salbutamol, B2 agonis turbotalin, impratopium bromida. Jadi ini adalah terapi farmakologis atau obat-obat yang dapat diberikan. Jadi theophylline kortikosteroid dan beta agonis menurun risiko komplikasi kehamilan menjadi rendah baik pada ibu maupun janin. Penggunaan beta agonis dapat digunakan dalam pengobatan darurat pada asam berat dalam kehamilan. Terapi penggunaan jangka panjang seharusnya dihindari pada kehamilan muda. Demikian penjelasan saya tentang pemberian obat pada masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil trimester 3. Terima kasih.